Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 23 Oktober 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Langit Bumi Bergoncang. Firman Tuhan terambil dalam Ibrani 12 ayat 25 sampai dengan ke-26. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami memiliki sebuah rasa hormat, ketakutan, dan hanya memiliki hati untuk hanya mengagungkan Tuhan di atas segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Langit bumi bergoncang. Kalau berbicara tentang langit bumi bergoncang, maka kita akan berpikir bumi bagaimana bergoncang kalau terjadi gempa bumi. Lalu kemudian bagaimana langit bergoncang kalau terjadi badai dan kemudian guntur dan halilintar yang terjadi. Maka semuanya itu akan bergoncang. Kalau digambarkan seakan-akan dunia ini mungkin hadir, kiamat terjadi pada saat sekarang, itu akan mengalami sebuah pengalaman yang sangat luar biasa. Bagaimana bumi mengalami gempa bumi, tsunami terjadi, lalu di langit terjadi guruh guntur, kilat yang bersambar-sambaran satu dengan yang lain, terjadinya kemudian puting beliung, angin badai yang sangat luar biasa. Lalu kemudian apa yang terjadi? Seluruh benda-benda yang ada di bumi itu hancur, terbawa oleh segala macam, hancur dari daratan, yaitu tanah-tanah yang terbelah. Lalu kemudian barang-barang semua yang ada di atasnya itu masuk ke dalam tanah. Lalu kemudian mereka yang di atasnya yang terbawa oleh angin, terbawa ke atas dengan ketinggian yang sangat luar biasa, melebihi angin tornado mungkin yang ada di Amerika. Kalau kita berandai-andai membayangkan yang namanya langit dan bumi tergoncang seperti dalam gambaran yang dijelaskan tadi, maka ada satu kata yang kita boleh sepakati bersama, yaitu mengerikan dan menakutkan. Mengerikan dan menakutkan. Lalu apakah itu yang akan diciptakan oleh Allah? Ternyata tidak demikian. Allah menggoncangkan bumi, Allah menggoncangkan langit. Dari awal mulanya adalah Allah menggoncangkan segala sesuatu itu dengan kasih-Nya, dengan cintanya, dengan pengampunannya. Tidak semua orang bisa memahami bahwa Kristus itu mau mati di atas kayu salib, bahkan itu dianggap sebagai sebuah ejekan. Bagaimana mungkin kita mempercayai Tuhan yang tidak berdaya mati di atas kayu salib? Tapi itulah yang menggoncangkan, yang melebihi daripada kekuasaan Allah menciptakan alam semesta. Kekuasaan Allah yang akan hadir pada akhir zaman nanti dengan langit dan bumi ini akan lenyap. Tetapi kita akan memasuki langit dan bumi yang baru. Semuanya itu akan bergoncang. Kalau kita melihat apa yang dimaksud dengan Tuhan bisa menggoncangkan, di sini berbicara tentang kekuasaan Allah. Jikalau kita dikatakan ayat 25, kita menolak Dia yang berfirman, kita menolak Dia yang datang ke bumi. Ingat, kita tidak akan luput yang firman Tuhan katakan. Jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang Ia akan memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Itu catatan dalam Ibrani 12 ayat 25 sampai dengan ke-26. Sahabat seperjalanan, waktu kita datang kepada Allah yang maha lembut, maha kasih, maha pengampun, maka yang terjadi sering kali kalau kita tidak sadari, kita kemudian menyepelekannya. Seakan-akan Tuhan itu lemah, karena Tuhan hanya bisa mengampuni, Tuhan hanya bisa mengasihi, Tuhan hanya bisa memeluk, dan Tuhan hanya bisa memberikan pengertian tanpa ada tindakan yang lain. Maka kita akan menganggap Tuhan yang kita sembah sebagai Tuhan yang lemah. Tetapi kalau Tuhan hadir dengan segala kekuasaan sebagaimana diceritakan tadi, Allah di dalam Kristus sebagai yang memerintah, yang menciptakan seluruh alam semesta ini, yang bisa menggoncangkan langit dan bumi, bisa mengakhiri seluruh ciptaan ini di dalam waktu sekejap dalam kuat kuasanya. Langit yang lama akan berlalu dan bumi yang lama akan berlalu, dan kita akan menerima disebut dengan langit bumi yang baru. Pada saat itulah biasanya orang baru ada ketundukan, ketakutan yang ditimbulkan, lalu kemudian kita merasa sebagai yang tidak berdaya.
Ada kekuatan yang datang kepada kita, yang kita seakan-akan hanya sebutir debu yang bisa dihancurkan dengan serta-merta dalam waktu sesaat. Barulah saat itu kita punya kesadaran untuk taat kepada Allah. Barulah saat itu kita punya kesadaran bersujud, berlutut di hadapan Allah sampai sebawah-bawahnya. Wajah kita sampai menempel di tanah. Lalu kita mengatakan, sungguh Tuhan, Engkau Allah yang maha agung, maha luar biasa, maha dahsyat. Tidak ada yang lebih besar daripada Engkau. Apakah karena peristiwa itu baru kita melakukan sikap seperti demikian? Bukankah siogianya dan seharusnya di saat-saat kita dalam keadaan tenang, keadaan baik-baik, keadaan diberkati, keadaan sehat, keadaan lancar, sikap seperti demikian bukankah harus kita miliki? Jangan hanya berpikir bahwa Tuhan itu maha kasih, Tuhan itu maha penyayang, Tuhan itu maha dahsyat di dalam mencintai kita, lalu kita mempermainkan Allah. Dan kita yakin seburuk-buruknya kita, Tuhan akan terima kita. Tidak demikian sahabat seperjalanan. Karena ada satu masa di mana langit dan bumi bergoncang, dan kita tidak punya kesempatan lagi untuk bertobat berbalik kepada Tuhan. Maka pada saat itu hanya tinggal penyesalan. Tentu jangan sampai kemudian kematian menjemput kita, akhir zaman menjemput kita, baru kita punya kesadaran. Karena di posisi dan situasi seperti itu, berarti kita sudah tidak punya kesempatan lagi. Sebelum maut menjemput kita, sebelum kematian menjemput kita, sebelum kita melihat kekuasaan Allah yang dahsyat terjadi dalam hidup kita, maka siogianya sikap hormat, berlutut, sujud, mengagungkan Tuhan, mempercayai Dia dan firman Tuhan. Jangan sekali-kali engkau menolak Tuhan, karena itu akan berbahaya untuk setiap hidup sahabat seperjalanan. Kalau Tuhan sudah menerima kita dan tidak menolak kita, kitalah yang menolak Tuhan sewaktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Apakah kita akan melakukan tindakan yang sama, menolak untuk kesekian kali? Dengan perbuatan kita menjauhi Tuhan, perbuatan kita hidup di dalam dosa, perbuatan kita yang tidak mau dibimbing dalam kebenaran, maka pada saat ini biarlah kita menyadari Allah yang kita sembah bukan Allah yang hanya maha kasih, maha pengampun, maha penebus, maha mencintai, tapi Allah juga yang bisa menegakkan kekuasaannya. Allah juga akan hadir yang menggoncangkan langit, menggoncangkan bumi. Dan Dia akan hadir sebagai hakim untuk menghakimi seluruh kehidupan kita. Sahabat seperjalanan, kita tahu dengan jelas penyesalan selalu di belakang, dan penyesalan itu seringkali terlambat. Tapi adakah penyesalan yang tidak terlambat? Ada. Kalau saat ini sahabat seperjalanan punya kesadaran bahwa saya sudah menolak Tuhan, saya sudah meninggalkan Tuhan sekian lama, maka inilah saatnya untuk datang kepada Dia, untuk sujud kepada Dia. Sekalipun tidak ada badai, sekalipun tidak ada bahaya, sekalipun tidak ada gempa bumi, sekalipun kiamat akhir zaman belum tiba, maka siogianya kita berlutut di hadapan Tuhan, meminta ampun untuk segala pelanggaran dan dosa kita. Jangan sampai Tuhan datang dengan menggoncangkan langit, menggoncangkan bumi, barulah pada waktu itu kita datang kepada Tuhan. Tetapi saat inilah kita datang kepada Tuhan, merubah hidup kita, menolak Tuhan, kita mulai dekat dan tunduk, taat dan hormat kepada Allah yang memberikan kehidupan, menganugerahkan kehidupan. Siogianya kita juga memberikan satu bentuk kesetiaan kepada Tuhan secara sesungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.